rasa kopi. Kopi Mint. Kopi Mint lah ya. Gua endorse gue sendiri lah. Oh iya. Bray, Gimana, Bray? nama dong Bray. Oh. Orang nggak kenal lu gitu loh. Kita ngomong dulu. Bray, yang di sana atau Bro, nama gue Oki dan teman gue hari ini ditemenin sama Awaludin. Awaludin Junaidi. Ya. Awaludin Junaidi ini adalah teman gue sejak kapan Bray kita berteman deh? 2012, Bray. Sejak 2011 Bray. Oh, 11 lah ya. Soalnya ketika gue putus cinta, gue main ke Bogor, Bray. Anjir. Oh, putus cinta sama siapa, Bray? Iya. Ada lah, nggak usah disebutin merek. Oh, gitu. Nah, waktu cerita-cerita waktu gue main ke Bogor, lucu tuh, Bray. Bogor, dalam pandangan lu dulu awal seperti apa, Bray? Itu baru gue ngomong nih. Di Bogornya seperti apa, Bray? Dulu, wah, pokoknya gua nggak ini, Bray, waktu itu bener-bener gua nggak punya berpikiran sampai sejauh ini gua, Bray, bisa ada di sini. Jauhnya seberapa, Bray? Bogor cuma 39 kilo, Bray. Dari Jakarta ya? Iya. Iya. Tapi gua pernah ke pulau-pulau yang lain, Bray. Itu. Jadi makanya gua nggak pernah berpikir dulu tuh gua nggak pernah berpikir gua akan bisa nyebrang lautan segala macem, Bray. Itu. Pokoknya pikiran gua sekolah nurut kata orang tua gitu. Ya pilihannya ya kerja kayak gitu, nggak ada pilihan hidup ini tuh nggak ada gitu. Sampai gua nemuin itu sekitar gua masuk SMA kelas 2, gua nemuin salah satu kawan lah, Bray, ceritanya. Gua diajakin main seni teater, main seni musik gitu. Dan gue cuma bercita-cita satu waktu itu, Bray. Gue bisa gitar, dapetin cewek cantik, itu, Bray. Kayak gue kenal lu segini nih, Bray, ini ya. Oh, sekarang gue semangat, Bray. Oh iya. Nah, gue kenal lu kan waktu itu muka lu cebok-cebok tuh, Bray. Oh, Ingat lu. nggak, Bray? Oh iya Yang iya. main di atas gunung. Oh iya, ya, ingat, Bray. Bogor atas gunung, lu yang main yang pakai TV, ya nggak? Oh, Kalau iya, lu bicarakan bahwa apa ya, teman-teman di Bogor nih. Bogor, gue cerita Bogor ya. Bogor jangan lu bayangin Bogor itu ada kayak Bogor yang Botani Square, bla bla bla. Jangan yang indah-indahnya. Jangan yang indah. Ini Bogor letaknya di Udik ya, di Ciampe Udik ya, kampung dia. Nah, kalau di Bogor dia ini, pikiran gue dulu kan ke Bogor tuh, Bogor cuy, ya enggak? Bogor pasti apa sih yang mau dilihat di teman-teman di Bogor itu pasti kan, wah, pohon-pohon kayak gini, terus apa? Tempat adem kayak gitu Bogor. Ternyata begitu gue jalan jauh banget nih, dengan gitu kan dari sini nih, Bray, dari Cililitan ke Bogor lurus panjang. Jauh banget gue ngeliat, wah gitu ya, udah sampai belum nih, wah Cibinong ya kan, gitu kan. Cibinong turun mana nih, Bro? Sentul ya kan, mau Bonai naik motor, ya kan, mau Bonai, mana nih, Sentul, wah Sentul, udah nyampe belum? Wah, udah nyampe tuh, selamat datang di Kabupaten Bogor, kota Bogor, belokan dulu dong, abis Talang, belokan tuh, wah Bogor nih, ngeliat tuh Yasmin, cat, ya kan jalanan, wih. Rapi, mojang Bogor ya, pikirannya habis putus cinta nih ceritanya, datang ke Bogor ya kan, mojang Bogor set. Sampai Yasmin belok kanan, ya Kak. Belok kiri, ya. Ah, itu yang ngeri gua kalau Yasmin belok kanan tuh itu yang ngeri, Bray. Itu Parung, Bray. Itu yang ngeri, Bray. Parung kita cerita lagi di sessionnya teman muslim ya, itu Parung. Nah, begitu di Bogor belok kanan, dulu belum ada terowongan, Bro. Belum. Masih lurus begitu biasa, belum ada terowongan. Panjang sih sampai Yasmin, gua patut pegel nih. Sampai belum naik, belum, masih jauh lagi sih. Jalan itu jam 5 sampai itu jam 9. Berapa jam, Bray? 4 jam? 4 jam. Set, naik motor, lah, ke atas, wah gunung, wah puncak gunung gitu kan, pikiran Bogor ya. Pemandangan indah lah ya. Pemandangan, set, sampailah di rumah Sahrul tuh. Ayung kalau kita sebut Ayung ya, Ayung. Ayung dulu punya band apa namanya band dia?
The Last Rank, Last Rank ya. Ayung The Last Rank. Wih. Set, mampir sama Ayung, set. Pinggir jalan tuh rumahnya Ayung. Wah, Bogor nih pinggir jalan. Ngobrol lah sama Ayung, ngopi, ngerokok. Habis itu di kamar Ayung tuh, yang depan tuh. Oh iya, kan? iya, iya. Kamar Ayung depan. Ngopi bro, ngopi. Ngopinya kayak gini bro, oplet. Gue ada oplet sama liong. Yang kuning apa yang coklat? Yang kuning. Oh, yang liong. kuning. Atau gua ada dua seri dia. Nah, kopi liong. Terus nanya, Yung, nongkrong sama siapa? Sama Kiki, Kiki yang mana nih? Kiki Penyu. Penyu. Last Rank iya, juga, iya. Last Rank. Nah, sama Kiki Penyu, gua nongkrong tuh sama Kiki Penyu, sama Ayung. Terus pikiran gua kan Bogor kan kayak puncak, ya kan? Begitu sampai, loh, kok jalan ke bawah ada gang. Bola lagi ada gang. Gang kecil-kecil, rumah mepet-mepet. Pikiran gua tuh Bogor udah naik motor jauh. 3 jam 4 jam ya naik motor kan pikiran gue lega tuh, luas gue coy, gila we, kampung mudik nih cuy gitu. Sampai sana lah gue bilang sama Bonai Koje dulu. Oh iya. Ngomong ini kagak ada bedanya sama Kuningan ya coy. Lah iya, di mana? Jadi lu jauh-jauh dari Jakarta ke Bogor berharap suasana yang baik yang lebih bagus dari Jakarta, tapi hampir sama. Sama. Iya, mepet. Berarti ternyata Bogor kampung gua tuh hampir sama dengan Jakarta. Iya, mepet. Iya kan, mepet kan, mepet. Betul. Kayak Tambora, Iya. kayak Tambora, hampir kayak Tambora. Cuman bedanya di depannya aja lebih gede gitu kan. Cuma jalan aja tuh. Begitu ke belakang kayak Tambora. Wah, lu ngelihat itu gimana, Bray? Epic, bro. Oh, anjir. Gila. Pantat nih yang pegel-pegel ya. Pantat tebel nih nggak terbayar bro, nggak ada apa-apanya bro. Gue sampai sono khayalan gue tentang Bogor ya nggak, cewek bening-bening ya kan, ya gitulah Bogor gitu, dingin emang dingin gitu kan. Ya dinginnya. Dingin memang, bagian sampai bawah-bawah epic terus gitu. Sampai ke orang-orangnya Bray dingin. Bro, masih hangat itu gua masih datang. hangat. Oh, dari mana? Temennya Sarul, temennya Ayu kan gitu kan. Oh, gitu. Cerita lah kita. Akhirnya merasakan bener-bener dingin tuh. Dingin. Memang apa ya? Gua awal-awal ngelihat lu itu dulu tuh sebenarnya gua ketemunya bukan di acara seni itu. Seingat gua, Bray. Lo inget gak dulu Ayung tuh punya warkop? Laladona namanya. Oh, itu udah lama. Itu. Lama. Jadi dulu itu, tuh bro. gua nongkrong di situ sampai sekolah gua tidur di situ juga ya kan. Berharap nih besok ada kawan-kawan Jakarta katanya. Wah, gua happy anjir. Ada kawan-kawan Jakarta nih, seenggaknya dapat sesuatu apa kan itu. Tambahan wawasan atau apa. Tapi gua nggak pernah berpikir sampai sejauh ini, sampai gua bisa ada di sini sekarang. Gitu. Bisa gua kenal dengan Bom, dengan Muslim yang jauh juga, ternyata lebih jauh dari gua. Kalau gua 30 kilo, mungkin Bom dan Muslim bisa lebih jauh. Jauh deh, bro. Itu. Bom kesini dari gemuk sampai kurus sampai gemuk lagi. Tapi yang cukup gua lihat perubahannya, wih, luar biasa tuh Muslim memang. Tapi lucu itu di Bogor itu. Berarti kalau Laladon itu ya benar lu 2012. Karena gue kalau seingat gue di Bogor itu dari 2009 ya, 2009 Oh, iya. ya gue cerita tadi. Tempatnya banyak penyu ketemu siapa? Bodel. Belum. Gue ketemu Bodel. Itu Bodel siapa? Bonte ya, itu Bonte. Nah, tidur masih di dekat kandang burungnya Bonte itu kadang-kadang. Lu masih seneng main burung ini ya? Burung dara iya. Bonte main burung dara, terus ke bawah lagi. Nah, yang lucunya itu dulu gua kan main burung nih, beda sama Bonte. Kalau Bonte kan main burung dara, gua main burung kicau. Nah, pernah ada satu pengalaman gua bilang sama Ayu, "Yung, kayaknya di Bogor ini enak nih buat melihara burung." Pakan burung dulu gue bilang. Oh, pakan Burung jangkrik. Oh iya, ingat kan ya. Yung, kayaknya enak melihara burung sama jangkrik nih ya kan. Ceritanya kan gitu kan ya. Oh iya bro, gimana ya melihara? Karena jangkrik dulu kalau nggak salah tuh bro, jangkrik itu sekilo 60.000 ya. Oh, itu dulu. Sekilo 60.000 itu isi
seribuan, seribu ekor jangkrik, bayangin kan, 1.000 ekor jangkrik, dibilang sekilo 6.000, satu karung tuh, 60.000. Nah, untuk satu karung aja itu cuma 1 sendok makan tuh telur jangkriknya. Oh, Ceritanya melihara lah tuh Ayung, bikin tuh apa? oh gue inget itu Iya, ceritanya, kan? inget. Iya, dia bikin kotaknya jangkrik ya kan, dia rapiin. Dia beli jangkrik sekarang sama pupu dulu, pupu SPKJ yang ya. di Citayam rumahnya dia beli kan. Terus begitu. Terus sama komplain di telepon. Bro, jangkrik gua nggak gede-gede ini. Kenapa ya? Oh, kasih makan lagi coba. Daun-daun pisang kering. Wah, cari lah dia daun pisang kering ya kan. Terus begitu. Begitu 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu dia telepon lagi, bro. Jangkrik gua kenapa ya? Makin sedikit ya kan. Di mana kok bisa? Disemutin enggak ada semut. Wah, rapi tuh emang pas gue liat rapi tempatnya, nggak ada semut ya. Loh, kenapa pada mati ya? Pada mati apa pada kurang makan dikasih. Tahu ini mah ditaruh di samping dapur, dekat kompor, digoreng. Jangkrik mati bro, ada. Bogor ya. Kirain gua digoreng. Nah, terakhir dipeyek tuh kadang-kadang malam-malam ya kan. Dipeyek. Gue bilang memang ya hebat. Nah, itu jangkrik gak berhasil ya enggak. Terus kroto. Oh iya. Makanan semut ya kecil-kecil ya kan. Yung kayaknya pindah aja. Kalau jangkrik lo harus melihara, ngasih makan susah ya enggak. Coba pelihara kroto semut. Dari mana bro? Nah semut itu pas kita jalan-jalan cari semut ya enggak. Nah cari semut lo. Muter-muter ke bawah deket kandang kambing tuh. Yang masjid bawah. Oh iya. Cimodal bawah tuh ya Cimodal. Cimodal. Ntar kita cari segmen Cimodal, lucu Cimodal. Cimodal bawah. Nemu tuh di pohon jambu banyak ya kan, bro tuh petikin tuh sama Ayu, mau digigitin semut tuh kan, bemok wah biji, Sampai masuk biji, ya, bawa tuh ya sekarung, sedang gue semut diarak tuh di kamarnya belakang tuh, dekat kamarnya Mang Nanang ya kan, dekat kamar Mang Nanang tuh semut ya, gue lucu banget kan. Sama kasusnya bro, gua gede-gede lagi, abis stres ya kan. Gua bilang apa ya gua tuh di Bogor. Duh, gua belum kenal lu tuh, pas nama Ayung itu. Itu awal-awal gua masih denger tuh. Wah, ini nih ada yang namanya Ayung. Dia tuh senengnya gini-gini, wah panjang lah pokoknya. Sampai dia sering aksi gitu kan. Wah, gua tuh masih santer denger itu tuh awal-awalnya. Denger apa? Terus denger dia ternak jangkrik, kroto kayak gitu kan, sampai kalau nggak salah dulu nah itu yang belum gua nggak tahu tuh, ternyata ada gigit biji kan, anjir. Sampai ke apa waktu itu sembako kalau nggak salah pernah dulu. Wah, belum pernah ya? Belum pernah sembako. Pokoknya sama Ayung itu ya udah, kalau nggak mainan jangkrik, kroto awalnya ya gagal tuh, gagal ya mah. Nggak mainin cewek kan? Enggak. Dia emang ganteng, tapi persepsi cewek juga nggak tahu. Oh, gitu. Tapi sih kabarnya sekarang udah punya anak. Oh kan? Iya, jelas. Hebat lah, jelas lah. Ya kalau lu ke Bogor beda lagi lah ceritanya, beda sama yang dulu. Nah, yang menariknya kan, betul bro, motor kenceng. Iya. Nah, yang menariknya lagi di Bogor kan, dulu kan, gua kan kenal sama abang-abangan lo tuh, bangsanya tapi Bonte, siapa? Bonte, Adeng lu kenal Adeng? Ya, tidur tempat Adeng gua kalau malam sampai Bogor tidur tempat Adeng. Dingin, tempat Adeng, siang panas. Ya. Yang epic dari Bogor nih, boker ya enggak? Lu boker di mana? Itu kan gue punya kebiasaan deh, pokoknya kalau apa ya, situasi yang paling religi bagi gue adalah boker ya. Itu religius banget. Gue ketemu sama pencipta gue, ketemu sama alam semesta ketika gue boker ya kan. Itu hal paling religius bagi gue itu adalah boker ya kan. Nah kebiasaan gue kan kalau boker itu ada jamnya bro. Ini gue nggak tahu nih settingannya gimana. Pokoknya gue mau makan apapun, sebanyak apapun, gue boker tuh pasti pagi. Begitu gue mau tidur, gue pasti merasakan ingin boker ya nggak? Kan gue kan orang Jakarta ya nggak. Biasa boker pagi. Bukan orang Jakarta ini gue ya. Gue dari Jakarta gue boker.
Gitu gue boker, gue ke rumahnya Ayung. Yo, kamar mandi di mana? Oh, ada di belakang. Begitu dulu ke kamar mandi belakang. Wah, ini kamar mandi apa gimana? Airnya nggak ada. Gue bilang itu. Klosetnya langsung nyemplung. Waduh, ini nggak nyaman juga, nggak religius nih gue. Gue nggak bisa melepaskan ini. Yang tadinya mau kebuka kan ketutup lagi ya kan. Mana ya kan? Boker tahan lah ya kan. Lu kan tahu rasanya ya kan? Kalau gimana sih kalau kita mau nahan boker? Wah, tuh kalau gua kecil tuh inget banget tuh kalau nahan boker tuh ngantongin batu. Katanya gitu, ngantongin batu. Dan rasanya memang kayak batu kalau nahan boker. Keras anjir. Enggak juga sih. Gua mau ngantongin batu berapa biji di Bogor. Di Bogor tuh gua boker ya enggak. Akhirnya gua kenal Cimodal ya kan. Sono pi Cimodal ya kan gue. MCK, pikiran gue, MCK, toilet umum, berapi ya kan. Datanglah ke Cimodal, di mana Yong bokernya? Situ bokernya. Mana? Itu dibuka aja. Jadi kan Cimodal gitu ya, bangunan trek gitu kan. Kotak gitu lo kalau lo pada pernah ke Cibubur tuh Pramuka ya enggak, di Persami itu ada tuh. Itu lebih beradab tapi nya kotak-kotak. Ini enggak thread. Kita tuh bisa saling menyapa di sebelah. Ya memang betul, nah, kayak gitu. Iya. Dan lu nggak usah mikirin namanya kloset dah. Cimodal itu kalau gua pikir, wes, itu adalah peradaban yang paling menurut gua purba ya. Boker, cuman ada got. Kalau di sini kan namanya got kecil segini. Akhirnya dibuka emang. Iya. Tapi kan gimana gue bisa menemukan situasi religius ya kan? Bukan. What? Tapi itu lu lah ya, versi lu. Tapi versi orang-orang di sana itu hal terindah boker di sana, bro. Itu yang kadang-kadang nggak ngetunnya, bro. Yang lu bayangin deh, gue kan malu, buka celana, biji gelambe ada gimana kan, gantungin di mana gitu aja. Pilih posisi paling pojok, deh, aman nih, nggak deket pintu ya kan. Buat begitu kadang, Tong, boker Tong. Iya wah, habis gitu, Ke, ngapain? Iya cek, jadi gue bilang, gue nggak bisa menemukan inspirasi ketika gue boker. Gue bilang, alah. Tapi itu versi lu, versi orang-orang di sana, termasuk gua. Wah, Cimodal itu menjadi tempat terindah untuk boker, bray. Kenapa? Karena kalau boker di sana, lu nggak akan melihat isi kotoran lu langsung, karena dia langsung ke bawah air, push gitu, ke bawah air, push, itu nggak akan terlihat pokoknya, bray. Gitu, bray. Jadi kalau versi orang-orang di sana, ya Cimodal tempat terindah buat boker dibandingkan di rumahnya. Makanya WC di rumahnya tuh nggak ada yang tadi lah, kayak Ayung nih bukan nggak punya WC tapi memang lebih seneng boker di sana. Baris bro, orang lo bisa nyanyi, dia kalau lo bikin paduan suara bisa. Balik lagi ke sebelah itu. Lo bayangin tuh boker begitu kan? Gue belum nemuin tune-nya gitu. Pret, tensin sama sebelah ya kan? Nggak pret. Gue tahan nggak keluar full ya kan, jadi gue Cimodal. Akhirnya gue ya gue agak terganggu bro, ketika situasi gue sih nggak ke bawah. Itu kan pribadi gue ya kan. Tadi emang begitu, itu permasalahan ketika jongkok sih, emang gue nyukain sebuah hal yang jongkok. Tapi kan gue digedein ada bentuk spitting, gue nggak tahu spitting di mana. Begitu gue jongkok kayak di pinggir got ya kan, bener gitu. Gini, tapi tadi Tong, boy, ya, kayak gitu kan. Saya jadi saut-sautan, kita tuh bisa ngobrol. Coba lu bayangkan, gua pernah. Kloter lu di depan, ya gak? Begitu orang masuk, kan ini kan biji gandul, gak bilang. Ya, mereka kan pintar, pakai sarung bawa tua gitu kan. Jadi setengah aja bro. Sudah lihai lah. Iya, gua kan pakai celana biasa, giniin, gua takut basah, gua gantungin. Ya lu tahu gue bukan anak-anak lagi kan. Nah gue unsensor banget gitu, bener-bener unsensor. Betul, itu tempat terus ini pokoknya. Yang paling berkesannya lah begitu keluar semua senyum. Gila. Kayak udah nggak ngeliat apa-apa di dalam, lupa pokoknya semuanya kan. Tapi gue pernah bray dulu tuh anjir, boker di Cimodal tuh, wah. Pokoknya kenapa dikatakan tempat ternyaman, karena lu sambil boker bisa ngomongin bola bray.
sama temen lu di sebelahnya gitu. Jadi boker berjamaah nih ngomongnya bola, champion coy, anjir. Itu makanya yang dikatakan indah tuh. Jadi dia ngomong sambil boker, "Oi, kemarin Ronaldo masukin, oh nggak masuk ternyata." Oh gitu. Itu ternyata kenikmatannya. Jadi sambil Dan itu nggak cuman ngobrolin bola. Dan itu nggak cuma laki doang ya, Bro ya? Iya. Cewek-cewek gitu. Cewek-cewek kan? juga sama. Pakai belum Tuh. Nduk, jalan baca. Ember ya kan? Wah, sebelum belang, wah ember. Oh, tapi Sambil nyuci kan gitu kan? iya ya. Sambil nyuci. Nah, gua nggak bayangin waktu gua akhirnya sempat ya tadinya gua nggak pernah ngebayangin, akhirnya gua membayangin ini cewek-cewek. Ini kan cuma dipisahin nih cewek. Cewek. Ya kan? Ini Cowok. ibu-ibu sama gadis-gadis yang agak-agak melehoi-lehoi gitu, kalau boker gimana ya menurut gue? Dalam pandangan gue laki, kita tuh apa ya, kaum pria gitu loh kan, nggak apa ya, apa kalau orang bisa melakukan dua multitasking ya nggak? Coba kalau bayangin cewek-cewek itu biasanya bawa ember nih, ini beneran nih ember, isinya baju-baju ya kan, gayung ya kan, anduk dia belum beli di sini nih, ini kalau udah mandi, Iya. sebelum mandi dikalungin gini, ya biasa gitu kan, kalau nggak dikalungin gitu, ini bagaimana gitu. Ini coba lu bayangin mereka berkumpul sambil nyuci, sambil boker, sambil gosip, gila hidupnya, hebat sekali mereka itu kan, bisa multitasking loh. Itulah. Jadi Jadi- om ibu slow berlaku, Wah, seneng gitu dia. rame tuh. Iya. Jadi gua pernah bukan inilah ya. Gua pernah waktu itu libur sekolah, gua masih kecil. Tuh ibu-ibu tuh ngomongin harga cabai naik tuh di Cimudal itulah sambil nyuci. Wah, harga cabai naik ya. Besok kita nggak bisa nyambel dong gitu. Iya pokoknya ngobrolin itulah. Wah, gua cuma berpikir ternyata Cimudal bisa jadi tempat sebagai penyaluran informasi yang tepat, Bray, di sana. Mulut ke mulutnya cepet banget gitu. Tapi itu kan air ya dari bawah ya? Iya. Ini kan masjid ya, air di bawah nggak Iya, berhenti ya? Tuh, ya, coba bayangin. Tuh. Makanya gue bilang, apa ya? Itu kalau, mungkin kalau omnibus law berlaku tuh, Cimodal habis bro. Hilang. Habis. Ya bukan masalah airnya doang Bukan. ya nggak? Marketing tisunya hilang bro. Iya. Ya kan? Lu bayangin, lu cebok di mana? Nggak pakai gayung cuy. Lu copot nih pipa Langsung. ini ada tutup Langsung. aqua nih, copot terus. Pak, buset. Emang Bersih, gitu. bro. Ya kan? Luar biasa emang itu. Tapi itu memang pokoknya kalau mindset orang sana tuh tempat terindah. Itu Cimodal, bro. Iya. Tapi yang hebatnya kan gitu ya. Cimodal kan tuh kan tadi ya. Cimodal tuh namanya Cimodal, gua nggak tahu kenapa dikasih nama Cimodal ya. Tapi yang epic dari Cimodal dia masjid. Jadi air di bawah masjid. Airnya di bawah masjid tuh gede, banyak itu, Bray. depan masjid tuh MCK. Wih, bayangin buset. Lo MCK depan masjid, bareng-bareng tuh semua. Lu mau habis sholat, lu mau mandi semua di situ, Bos. Enak banget ya kelihatannya kan kehidupannya, dan mereka teratur. Jam 6 jam 7 ngumpul, mandi, bla 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 kayak gitu kan. Makanya antrian kalau dulu itu antriannya bisa terhitung waktunya. Dari jam 6 pagi tuh sampai jam 7 tuh pasti rame. Cimodal tuh. Kadang sampai gua nunggu tuh bisa setengah jam, Bray. Nungguin orang mandi doang. Ngeliatin tuh dia mandi, gua ngeliatin kosok. Iya. Tapi itu kesenangannya memang menurut mereka. Cimodal, bro. Ini masjid ya, depannya lapangan bola, sebelahnya sekolah. Wah, desa tuh sebenarnya, di desa tuh maksudnya. Itu Udah yang lengkap hebat. sebenarnya itu fasilitasnya lah ya. Iya. Sayang aja kan. Gue bingung kan gitu kan. Gue orang kota, gue boker aja dikotakin ya, nggak ada yang beli-beli, gue kunci. Begitu sampai sana gue boker, hai, ya tau kan gitu. Nggak ada tuh yang namanya sabun, berbagi sabun ya kayak. Cet, pak, Bisa. gue selesai bersih gila. Berbagi sabun tuh Air paling lu bayang, bisa. air tuh keluar tuh dari bawah. Dulu kalau otaknya kapitalis ini gue jual kan tuh air tuh berapa tuh DB? Wah, dulu pernah ada, Bray. Ceritanya itu Cimodal tuh mau dijual. Jadi dulu sempat mau dijual. Nah, sampai ke masyarakat itu airnya tuh nggak akan sebesar ya kalau lu pernah ke sana kan airnya besar-besar tuh di Iya, pipanya. gede. Nah, iya. Nah, kalau waktu itu tuh udah ada informasinya kalau itu sampai dibeli, maka air yang akan mengalir itu cuma segini nih. Akhirnya masyarakat protes dan waktu itu ada mobil pengangkut airnya tuh digulingin. Cukup ini menurut gua mempertahankan Cimodalnya.
Itu. Jadi masyarakat Cimodal di itu sana. sebenarnya nggak ada yang punya ya? Nggak ada yang punya. Tapi kalau kepemilikan tanah wakafnya ada, setahu gue itu. Hebat ya berarti. Hebat. Dari Cukup. kapan itu? Itu gua aja nggak tahu sih persis kejadiannya kapan. Tapi kalau diceritain tuh gua umur 3 tahun 4 tahun lah. Udah ada itu air? Oh, kalau airnya mah dari dulu, kakek gua aja dulu yang ini, yang sempet, maksudnya ya dia ikut proses pembangunan Cimodal juga ikut. Tapi kan lu tahu kan yang namanya Danone, Deminerale, Iya. terus Fit, Nah. ya kan? Nah itu waktu itu tuh sempet diuji sama di TB itu, tau nggak lo yang pakai alat buat nyari titik airnya itu di mana kan itu. Nah itu gagal lagi, tapi memang masyarakat di sana tuh cukup kompak mempertahankan Cimodal ini. Jadi air dibuang-buang, bro. Iya. Air dibuang-buang boboker, bok di sini lu beli minum itu Aqua 19.000, 18 segalon. Nah, di sana air dibuang. Luar biasa emang. Biasa gue bilang. Tapi ya gitu yang aneh gitu kan. Seharusnya kan itu sinergi sama apa ya? Bergaris lurus lah sama masyarakatnya. Tapi Iya. ya gitu ya gue bilang. Jadi kayak gue sekarang jadi berpikir bahwa ternyata ada salah satu filosof Eropa namanya Zizek. Dia agak bicara tentang dia sarjana filosof. Zizek berbicara bahwa karakter manusia, budaya manusia, dan ideologi sebuah bangsa dan masyarakat ditentukan dari apa, bro? Dia bilang dari bentuk Tempat kloset lu. klosetnya. Berarti kalau menurut Zizek itu Iya, kloset itu bisa menggambarkan ideologi, cara berpikir masyarakat itu dari kloset. Nah itu yang gue bayangin. Nah kalau kloset kan kalau di luar negeri klosetnya bentuknya duduk, ya kan? Berarti kan gambaran mereka bahwa mereka boker aja, mengkultuskan boker apa ya, membuat boker senyaman-nyamannya mereka dalam bentuk duduk gitu kan. memang itu sudah terbentuk. Itu maksud gua. Terus di Indonesia ya nggak, kloset itu bentuknya jongkok, ya kan. Orang Indonesia makanya jongkok Iya. sama yang duduk. Ya kalau gua ngabarin gitu kan. Makanya ada orang VOC datang ke sini kan, bokernya duduk ya kan. Iya. Lu masa bokernya jongkok mau belagu lu sama gua, jalan jongkok lu kan gitu kan sih, kabarnya kayak gitu ya kan. Nah di Bogor ini nggak ada kloset, tapi betul jongkok bokernya. Tapi yang tadi gue bilang komunal apa ya, bukan komunal ya, kolektif, mereka mengkolektifkan boker ya. Boker secara disiplin dilakukan adalah setelah subuh. Iya. Mereka adalah melakukan boker massal secara disiplin bertahun-tahun ya bro, sampai sekarang kalau nggak salah deh. Sampai sekarang pun masih ini, tapi memang kalau sekarang agak lebih ini. Kalau gua lihat sih, kemarin gua main tuh lagi sedang pembangunan. Gua nggak ngerti mau dibuat pintu-pintu atau apa, gua belum tahu. Tapi yang jelas lagi dibangun kan itu. Mungkin Nah. itu sudah jadi kritikan juga mungkin kan, masa ya boker sambil hey kayak gitu kan ya. Nah, itu yang tadi gue bilang bro. Sebenarnya lo mau boker bentuk apapun, gimana lo memandangnya? Gue cuman boker kan. Logikanya itu aja gue belajar di Bogor gitu kan, bahwa tadi gue di kota tuh bahwa boker itu sangat individualis. Lo boker aja individualis. Nah di Bogor lo boker itu kolektif. Kolektif coy. Jam segini ya kita boker ya enggak, sambil nyuci gitu kan. Disiplin. Disiplin. Nah, itu boker pagi, ada lagi boker Boker sore. sore. Itu sebelum maghrib Iya. ya kan, boker sore. Jadi menunggu azan maghrib tuh mereka boker dulu. Jadi artinya bahwa dari boker aja sebenarnya masyarakat di sana bisa disiplin. Iya enggak? Nah, tadi yang gue bilang, apa yang tadi coba gue bilang Zizek bahwa mengatakan boker, apa kloset tempat lo boker itu bisa menggambarkan cara berpikir masyarakatnya dan ideologi masyarakat. Itu gue bilang tadi antara orang duduk jongkok, boker jongkok sama boker duduk kastanya udah berbeda. Lu percaya nggak percaya nggak? Gue di orang kota nih, biasa boker jongkok, boker duduk ya kan. Nah begitu orang kota datang ke desa, dia nggak nyaman dengan posisi bokernya. Masyarakat desa yang bokernya jongkok ya nggak. Dia coba untuk membuat si orang kota datang ke desa itu bokernya nyaman bro. Gimana caranya? Wah gimana ya? Kasih aja tempat duduk yang ada lubangnya tuh, yang Lion Star kan ada lubangnya tuh. Kan bisa ngekor, bong, mungkin kayak gitu ya kan ceritanya. Pokoknya nyaman nih. Mereka Itu ngalamin kan itu. nganggap mereka tamu Iya. gitu kan. Nah, tapi orang
Desa ke kota. Begitu ngeliat tuh kloset duduk semua, dia bingung gimana cara bokernya. Ya kan, biasa airnya mancur, boker duduk ya kan. Begitu dia berdiri begini, apa yang dilakukan orang kota? Diketawain. Iya nggak bro? Padahal lu orang kota datang. Tapi gue cukup sadar setelah gue lihat beberapa video itu, kalau di tempat boker yang duduk itu jangan jongkok, Bray. Karena itu kan keramik. Nah, lu bayangin kalau keramik itu pecah, lu ada di situ, maka apa yang terjadi? Pecahan keramik tuh nambah panjang. Nambah panjang lubang boker lu karena kena keramik, Bray. Jadi gua pernah lihat itu, anjir. Nah, tapi memang orang itu mah marketing mereka. Gua nggak ngerti lah, tapi pada intinya gua selalu ngebayangin gitu. Jadi gua sadar kalau gua di kloset duduk tuh gua nggak pernah buat jongkok. Tapi memang orang-orang gua awalnya gitu dulu. Ini kloset duduk, anjir gua gimana ya nggak? Ceboknya kan anjir. Ini air nggak ada, ya kan bingung gua kan. Ada gua jongkok, Bray. Dan menurut gua ya ini pasti terjadi juga sama orang-orang yang awam yang memang nggak tahu kan itu. Tapi pokoknya setelah itu gue sadar, oh iya anjing, gue nggak ngebayangin kalau gue jongkok terus itunya robek, Bret, anjir tambah gede ini gue kesini, anjir. Itu yang gue suka dari orang desa. Gue mulai di desa lu ya, iya. Desa lu Ciampe Udik nih gue sebutin desanya. Boker berjamaah bro. Lu mau ngomong masalah rumah tangga lu mau ngomong masalah, lu ketika boker semua terbuka. Lubang pun terbuka gitu kan. Bentuk lu itu coba bayangin dari ujung ke ujung kan bentuknya begini ya, airnya kan turun begini ya, yang paling ujung kan hitam punya kau kayak gitu kan, mau gede kali mencret ya kau. Coba kau bayangin seluruh desa sisi kampung tahu penyakit lu, tahu isi tai lu kan. Kan dari gua bilang ya akhirnya kan masyarakatnya dengan budaya terbukanya ya mereka terbuka. Tapi kan lucu ketika sekarang mereka diajarin demokrasi. Gue balik lagi bicara demokrasi. Lu boker aja buka-bukaan ya enggak. Giliran lu nyolok tutup-tutupan. Padahal lu boker buka-bukaan, bro. Lu nyolok yang lu mau pilih tutup-tutupan. Itulah yang anehnya, makanya kalau dibalik ke sana kan itu. Apa yang tadi lu bilang kalau boker ya itulah. Kalau boker buka-bukaan, tapi kalau pemilihan apapun tertutup kan. Kenapa nggak dibuka aja? Nah, maksud gua gitu. Seru tuh kayaknya tuh, Bray. Itu sejak kapan orang ditutup? Gua rasa zaman dulu orang mah pilih-pilih aja. Iya ya. Tapi ya itu sesi itulah. Sesi boker ya. Iya, sesi boker. Dari boker aja bisa gambarin masyarakat ya kan. Itu dari cara pokoknya boker itu. Itulah. Tapi memang kalau ya balik lagi nih gua nih cerita. Ya gua sampai sejauh ini ya memang karena boker. Bukan boker. Tadi itulah soal musik segala macem nih tuh sampai bisa kesini. Gue inget banget dulu tuh. Gue bolos sekolah tuh. Gue cuma punya duit 15.000. Diajakin ke Jakarta itu mau diskusi katanya. Mau diskusi apa ya lupa gue. Soal Sumpah Pemuda. Ingat. Wah, ini kan bentar lagi nih kan. Wah. Gue inget ini tanggal 16. Pokoknya mepet-mepet ke tanggal 28, sekitaran tanggal 22, 23-an gitu lah. Ayo berangkat. Wah, berangkat lah gua, Bray. Berangkat dengan modal nekat, izin orang tua nggak ada ya kan. Alasannya cuma mau ngerjain tugas, dikasih duit cuma 15.000 gua kan. Wah, ngompreng-ngompreng lah gua. Dulu tuh kereta awal-awal komuter. Awal pakai tiket iya. Karena seinget gua gini dulu tuh kalau Ayung ke Jakarta. Nah, kalau dulu tuh ingat banget gua kalau Ayung ke Jakarta tuh cukup katanya uang 10.000 karena memang cukup dari mana dari rumah gua ke stasiun kan, dari stasiun ke sana tuh bebas kan karena ya banyak kawan-kawan kita kan masih ini, tapi semenjak komuter ini kan habis kawan-kawan kita ya udah uang 15.000 tuh gua cuma pakai buat beli tiket, Bray. Dari rumah ke stasiunnya tuh gua naik mobil sampah, naik mobil truk bekas sapi. Wah, inget banget gue, Bray, anjir. Tuh gue berpikiran gue kalau ke Jakarta lama gue bawa baju banyak kan itu. Gue bawa baju banyak berat-berat, taunya cuma sehari. Oh iya. Wah, gue diajak jalan-jalan nih asik nih ya kan. Anjir. WC gimana? Tempat bokernya gimana?
Dulu inget banget di Mampang tuh kan. Wah, Iya. Mampang udah duduk kan. Iya. Ya tadi lah awal-awal tuh gua ke Mampang itu. Wah, ininya duduk nih, gua bilang air nggak ada nih buat ceboknya. Tadi gua airnya jongkok kan itu. Nah, tapi itulah maksud gua, ya dulu memang kawan-kawan nih cukup ini menurut gua mengajarkan gua untuk belajar apapun tuh memang wah, ayo berangkat dulu aja gitu. Berangkat dulu aja, tapi sekarang kadang kalau gua ajak yuk berangkat, nanti dulu deh gitu, Bray, anjir gak? Tapi sebenarnya Jakarta ngubah lu ya. Iya. Jakarta ngubah. Jakarta ngerubah gua lah, banyak. Jakarta ngubah lu simple aja ya. Tadi jongkok rame-rame, sekarang lu bisa duduk sendirian gitu kan. Lebih enak lah ya. Bang, Tapi di rumah gua juga lebih ini, Bray. Memang masih WC jongkok kan itu, tapi lebih privat juga. Tapi memang kesenangannya aja, senang boker bareng-bareng itu. Oh, itulah. Pokoknya keseruannya itu sampai ya sekarang gua itu. Dan satu, sampai sekarang dari dulu cita-cita gua mau masuk organisasi segala macam tuh karena cuma perkara gitar. Main musik, wah jago main gitar, bisa ngelobi cewek, kan dapet cewek cantik, anjir. Dan sampai sekarang lu tahu gua nggak bisa gitar, Bray. Anjir, gua bilang. Tapi bisa duduk ya. Tapi kalau duduk mah bisa lah itu. Itu paling hebat. Anjir. Nah, lo ngomongin masalah Sumpah Pemuda. Lah, bukannya waktu itu kalau nggak salah ya, tahun berapa ya di antara tahun 2012, 2013 atau 2011 itu mau pemilihan desa waktu itu tahun berapa ya? Ini kan kemarin pemilihan desa kemarin 2014 lah. kemarin 2014 kemarinnya lagi maksud gua 2010 berarti. Iya 2010-an ya mungkin ya. Enggak lah, Gua belum ada itu. Iya berarti 2013 Iya, ke 2014 lah. Kan kalau nggak salah tuh baru pertama kali loh. Itu seluruh Indonesia Raya, gue bisa jamin tuh ya seluruh Indonesia Raya yang merayakan Sumpah Pemuda itu di Bogor. Iya betul. Iya kan? Gue inget tuh ada Tadi seri gue bilang diskusi. Cimodal, masjid, sekolahan, wah tuh jadi ada sekolahan di depan Cimodal itu. Tuh isinya anak-anak madrasah ya, anak-anak madrasah. Upacara cuy, wah kalah hebohnya tuh upacara di mana? Upacara di Istana Negara, wah. Ya kan bener? Ada pengibar benderanya, gurunya lengkap, terus anak muridnya juga pada datang pagi loh, jam 6:30 ya enggak? Kecek mata ya kan? Wih upacara yuk upacara, baca adeng ya kan? Upacara, wah upacara, gue Cimodal dulu ya gitu kan? Gue Cimodal deh ya. Salah tuh. Udah tes sound. Kepada pembina upacara, wow, pada latihan. Boker lah buru-buru ya, buat. Wah, habis ini gue cerita terserang nih gue boker. Terus depan Cimodal ada tukang nasi uduk kan dia. Oh iya. Nah, tukang nasi uduk gue nongkrong situ, gue liatin. Wih, upacara rapi cuy. Pengibar benderanya rapi, barisannya rapi, wah rapi. Mantep lah gue bilang. Terus gue browsing di media nasional, nggak ada orang bicara Sumpah Pemuda. Kayak gitu cuman slogan doang. Tapi teman-teman di Bogor waktu itu 2013-an itu udah ya. kayak gitu. Itu paginya cuy. Stuck tuh apa? Istirahat tuh pagi sampai jam berapa? 10 ya, jam 10. Selesai dari upacara, bikin panggung ya kalau nggak salah. Bikin panggung tuh Bikin seberang acara. dekat Cimodal atas Tapi depan sebelum Banyak Adeng. setelah upacara tuh diskusi dulu kalau nggak salah. Oh ya, diskusi dulu dengan Diskusi pemuda. tentang pemuda itu. Terus bikin panggung tuh, bro, di tempatnya Adeng, Bonte, lapangannya di tempat main burung, bikin panggung. Tapi sebelum ke panggung itu ada lagi nih teater yang pada main teater tuh ya tembak-tembakan. Pokoknya itu sejarah Sumpah Wah, Pemuda digambarkan lewat teater itu. Bikin Dan itu berlaku 3 tahun berturut-turut, Bray. Di setiap event pokoknya itu terus. Kalau gua tahu kayak gitu, saya wah, anak teater bukan, belajar sendiri mana kagak tahu, ngapalin dialog a e u u a e u kayak gitu kan. Amarnya enggak jadi terus ada bacain puisi. Iya. Wih, mantap dah gua bilang. Keren lah Wah, pokoknya. Mantap deh itu. 2013 tuh Iya, berkesan gua. Gua berkesan banget itu dari gua. Habis main teater selesai, wah, itu hiburan ya bagi masyarakat ya. Datang tuh tahu anaknya didandanin, anak SD, ya kan SD, TK, ya nari-nari joget-joget bilang Sumpah Dan Pemuda. itu Gua. acara yang memang jarang juga. Dan lu tahu nggak dari semenjak itu sampai sekarang tuh acara Sumpah Pemuda tuh kesannya hanya sekedar band segala macem. Nggak terbangun dari sampai pendiskusian terus
apa anak kecilnya diajak segala macem, enggak. Siapa yang jaketin dia boleh itu? Si Icang. Icang. Nah, jaketin dia. Icang sekarang gimana kabarnya tuh dia? Dia udah terbang ke Surabaya, bro. Ngeri. Oh, juga. Kalau bakat seninya mantep gue bilang. Ada lagi Komar ya. Oh iya, Komar. Komar tuh kalau dia suruh orasi, ada cerita tuh tentang Soekarno, tentang gue sampai dari maghrib ya, sampai mau subuh gue dengerin dia belum Komar ya kan. Pokoknya Soekarno ada di kepala dia semuanya. Keren karena si Soekarno tuh Komar. Kasian tuh kebakaran rumahnya gimana ya? Oh sekarang dijadiin kontrakan tapi gua nggak tahu tuh kepemilikannya siapa. Komar. Tapi sih Kalau dikasih kaos seneng banget ya. Oh, Sampai seneng banget ya. seneng dia. Komar. Lo kalau ke CPU lu cari namanya Komar. Belum mau ngangkat batu bata, lu suruh Komar. Oh kuat tuh. Kuat ya. Kuat bro. Batu bata banyak segini. Kuat ya. Dipindahin dari atas bawah Komar. Komar. Nah, dari gua cerita kayak itu kan lu masih kecil ya bro. Gua SMA. SMP kalau nggak salah. SMA. Terus Gua inget teater tuh SMA semuanya. Awal terus yang masuk lu SMA. teateran apa merangkak gue dari depan kayak model tuh ya, buka dicoret-coret ya ke belakang ya. Bicara tentang pendidikan, jewerin sama mak lu, ngapain lu kritikin pendidikan? Wah pokoknya dulu tuh gua sampai apa ya? Sampai tiap siang tuh kan gue sekolah tuh, siang sekolah tuh diteleponin tuh. Lu sekolah apa latihan teater? Lu sekolah apa latihan teater? Gue cuma jawab gue sekolah. Itu masa-masa inilah. Lagi ngelakuin hal-hal yang pokoknya yang gue senengin gue lakuin kan itu. Cuma sekolah aja yang gue senengin kan itu akhirnya gue tinggalin kan. Anjir. Tapi gue kalau nggak salah 2017an pernah teman-teman Bogor ini pernah teater juga. Sumpah Pemuda juga, di mana tuh yang di HI terus. Oh iya, wah itu, luar biasa itu, Bro. Oh, kalau, wah temen gua nggak ada nih. Siapa? Yuhan. Oh, Yuhan. Iya. Wah kalau dia ada, lu ceritain. Sumpah Pemuda itu terkesan banget, Bray. Gimana nggak terkesan? 2017 tuh maklumat Polri tuh nggak boleh ada yang aksi di HI. Ya nggak. Kita dengan keberanian keberanian kita kan itu memperingati pokoknya jiwa muda kita, wah berani pokoknya. Ayo kita aksi, coret-coret juga, kita coret-coret semua badan sampai kita salah tinta waktu itu, Bray. Jadi setelah pulang aksi, setelah coret-coret pakai tinta kan gua beli tuh cat tembok itu kan yang bisa dihilangin ini. Ternyata ada kawan-kawan yang pakai cat sablon. Cat kaos sablon. Itu setelah pulang aksi dia nggak bisa dicuci selama 2 hari. Anjir, nggak bersih tuh badan mereka. Tapi itu memang terkesan banget. Maklumat Polri itu bilang jangan ada aksi di AI, tapi kita tetap aksi. Kayak pernah begitu turun ya kan? Teman turun dari AI. Udah coret-coret nih, udah pede tuh ya kan? Sendal dicopot ya kan? Wah pokoknya. Pakai celana segini doang coy, coret merah. Bendera hitam, berkibar, coret gitu kuning, coret bendera udah berkibar, turun di HI ya, turun di HI. Ternyata bukan yang usir kalian itu bukan polisi. Bukan. Ya. Begitu turun cuy, aspalnya panas, gak pakai sepatu, itu yang bikin kesel. Oh, tahu Bray, gua kasihan tuh. Jadi gini kan, setelah diusir, polisi tuh nyuruh kita naik metro mini kan, dinaikin lah kita metro mini. Wah polisi, pokoknya bukan polisi lah, gua nggak tahu itu siapa. Sana terus. Wah, supir Metro Mini tuh bingung. Bang, ini siapa yang bayar, Bang? Anjir, kan diusir tuh tanpa dipastiin dulu nih si supir nih. Pokoknya lu naik aja. Lu sampai diputerin dan kita nggak ada di AI. Tapi tetap aksi kita tetap dilanjutin kan itu. Ya itulah kesannya. Keberanian kita memperingati Sumpah Pemuda dulu kan itu. Ya itu sekarang mungkin ya cukup inilah, nggak begitu kayak dulu kayaknya, Bray. Terus sampai istana ya. Yoi. Di istana aksi teatrikal. Gue inget banget tuh bule tuh yang main tuh. Bule, Yuhan, Bonai. Gogon ikut lu sih gak? Gogon ikut. Ya? Gua. Untung gak ikut ya? Untung gak ikut. Gua Bodel kalau nggak salah ikut. Coba Upai Capri tuh. Pokoknya itu kesan yang inilah.
Gimana Nah, nggak mau berani omnibus itu? lo Sumpah Pemuda, lu teater lagi berani gak lu? Wah, berani gua, Bray. Coret-coret Berani. gitu ya. Berani. Coret-coret. Gua mau nantangin Uyuhan nih. Apa tuh? Gua mau nantangin Uyuhan. Gimana kalau nanti tanggal 28 kita aksi coret-coret lagi, kita bawa bendera berdua aja. Gitu. Berani nggak kita? Gitu. Gua mau nantangin Uyuhan. Kalau Uyuhan berani, ke tanggal 28 kita lihat. Gua sama Uyuhan bakalan coret-coret dan aksi di depan istana. Kan percaya gitu Oh, nggak masalah. Kan ada foto itu ya, Iya. mobil polisi. Oh, ya. keren itu Epic perutnya. banget kan mukanya. Wah, kalau ada gue kasih besok kalau gitu. Gue kayak epic. Oh ya, nanti kalau lu tahu apa, kalau nanti sebelum ini tuh lu edit aja dulu videonya, munculin tuh fotonya Uyuhan yang itu. Tapi kan sekarang lagi rame nih. Istana nggak boleh demo lah, covid lah, kayak gitu-gitu kan. Nah, menurut lo kira-kira Sumpah Pemuda hari ini, hadiah Sumpah Pemuda kan Omnibus Law nih. Kalau kita lihat, wah bisa deh. Pede banget ya, Omnibus dikeluarin, Sumpah Pemuda. Iya. 2 tahun lagi pemuda pada nganggur. Waduh. Ini kalau gua rasa kalau kerja bro, kerja pasti kerja. Nggak mungkin karena undang-undang cipta kerja ya, pasti kerja. Nggak tahu itu kerjanya beneran apa dikerjain ya, namanya cipta kerja. Yang mau penting dikerjain, judulnya kerja. Nggak tahu masalah layak atau enggak. Ya mudah-mudahan sih pemerintah Iya. layakin. emang kayak kalau Kayaknya sih Kalau layak buat apa? siapa gitu kan. kalau 28 ini respon kembalinya gitu lah, bangkitnya, wah jiwa Sumpah Pemuda yang dulu, wah gua rasa cukup luar biasa dalam proses apa kita menginikan omnibus law-nya kan itu. Nah itu kan di Bogor bro, kalau tadi cerita-cerita kan. Kalau nggak salah Bogor juga dulu pernah jadi lab ya. Lab teman-teman di luar Bogor nih ya, teman-teman pemuda tuh kayak Jaidang. Oh iya, banyak Acil kayu, Akolong. pada kesana kan. Komodo Ya, kopi, Komodo. ya kan? Kopi. Kira-kira mereka ngapain ya bisa kayak Sumpah Pemuda nih ya? Wah, iya gitu. nih. Perlu kita tanyain Tanya, aja lah ya. tanya. Ya. Coba aja besok mau buat apa nih nanti Sumpah Pemuda kita. Ya seru juga kalau mereka dicoret-coret Yo, gitu. kita aksi serentak itulah ya di Coret-coret, setiap wilayah. Tapi memang nggak ada Bray kayaknya yang memang apa fokus konsen membicarakan Sumpah Pemuda ini. Kayaknya lu kalau ngajak aksi nggak usah ke Jakarta tuh teman-teman di Bogor ya. Seru tuh di depan Cimodal ya. Ada yang mau beli begitu lu coret-coret muka terus bokar bisa. Ada apa nih? Kayak badut nih kan itu. Iya. Kayak badut nih. Ya, kami ingin menghibur kalian. Iya. Kayak gitu ya. Itu bisa kayak dilakuin tuh. Itu dia bro. Sebenarnya kan ya pemuda nggak jauh-jauh nih dari seni dan budaya. Iyalah. Kalau kita lihat ya, kalau kita cek sejarah 1928 ya enggak. Endingnya pemuda itu apa sih? Bicara Sumpah Pemuda bukan itu juga, cuman itu yang paling ending, paling epic bro. Gesekan biolanya WR Suprapto. Iya, Bray. Cuma ngegesek biola akhirnya menjadi sebuah lagu kebangsaan. Itu yang terepik. Itu kan menurut gua kayak gitu. Ada nggak sekarang? Tapi kayaknya. Iya gue yakin ada. Seuyuhan-uyuhannya juga dia pasti masih punya semangat muda, gue yakin. Iya ya. Well, nanti coba kita gua akan ngobrol sama Uyuhan di apa Coba kita tantang anak-anak muda yang biasa main gitar. Bisa. Apa yang suruh keluar dari zona nyaman ini, siapa nyanyi yang hari ini yang senja-senja? Oh, itu siapa ya? 40 siapa itu? 420. 420. Coba aja ngobrol. Coy gimana coy? Masih muda apa udah tua? Udah tua ya kan. Jangan jadi kayak sapi lah. Gitu. Nyambungin ke lagu-lagunya lah ya. Lo dihadiahin nih mau Omnibus Law nih. Bisa tuh, Bray. Itu menurut gue. Jadi bukan cuma Uyuhan ya. Jadi apa ya? Kalau Uyuhan mah pastilah punya semangat mudanya semangat pasti. muda. Ya, kayak teman-teman mahasiswa mungkin mereka butuh ruang kreasi kayak apa, sehingga mereka kan kemarin berkreasi tuh begitu
aksi ya kan. Mungkin karena tadi ruang kreasi Iya. kan ditutup ya deh, mereka berkreasi Banyak aja. kreasinya kan itu. Gue udah lama nggak pernah ngeliat api unggun ya nggak. Coba bikin api unggun ya gitu kan. Ya kan maksud gue. Betul. Ya kalau mereka ada ruang kanalnya buat berekspresi mungkin nggak Iya. sesetres itu. Mereka aksi wah gitu, gue yakin. Cuman kan hari ini ya gitu, udah di kampus diperketat, tambah covid, emaknya nggak kerja, bapaknya PHK, gua besok. Kayaknya lu kuliah. cocok coba nanti tanya Muslim, Bray. Kayaknya dia Dia bisa. udah tua bro. Oh, udah tua. Dia bilang gua nggak mau lagi nih ngobrol-ngobrol yang serem-serem. Wah. Itu jiwa mudanya udah luntur di situ Enggak, doang. gua yakin enggak, dia. enggak mungkin. Maksud Dia gua berapa ya? tadi kan lu maparin tuh soal wah kalau di kampus segala macam kreasi apa mahasiswanya kurang begitu. Menurut gua lu harus undang Muslim, Bray. Dia berevolusi. Lu lihat dong gayanya Muslim waktu datang ke Jakarta. Itu 2000-an ya enggak. Nah, sekarang lu lihat lagi gayanya. Dia berevolusi gaya, bro. Gue yakin juga pemikirannya juga berevolusi. Kayak lu lah Iya, dulu. iya. Senang pakai baju bintang, ada Wih. merahnya. Oh, senang ya kan. Enggak, sekarang gua udah enggak ini. Kenapa? Udah enggak begitu ini, Bray. Iya. Karena Tapi bir bintang mesti seneng ya. oh, jelas kalau itu. Tapi kan kita nge-Moktai nih. Moktai kagak ada nih. Iya ya. Kayaknya tadi ada Moktai deh. Woi, Moktai kopi nih. Nih Moktai baru nih, namanya Moktai kopi. Wah, itu yang seri apa, Bray? Seri A. Seri A. Iya, Oh, Seri seri A. A Liga itu dong, Itali. Kalau seri Tim B- kesukaannya Pede dong AC Kalau Milan. seri B-nya kan sama Sri Mulyani udah mulai Oh, di iya, holding-holdingnya iya, mau dijual nih seri A nih. Jadi belum di holding sama sekali dan belum kena efek dari Omnibus Law. Ya kan bener Omnibus Law mau disain kenapa Bang Syariah pada Betul. pada merger kan ada apa nih? Moktai nggak pernah di merger sama orang tua. Makanya kita nggak masuk ke orang tua. Iya betul. Moktai buat anak muda. Anak muda, yoi. Nah, Moktai juga UMKM loh. Mau disahin loh undang-undangnya. Bisa, Bray itu. Masuk ini. Rasa kopi. Kopi Min. Kopi Min lah ya. Gua endorse gue sendiri lah. Oh iya. Ini aduh, sayang Bray kalau nggak kita endorse cepet-cepet nih. Nggak usah bro. Nggak usah. Kenapa gue bilang nggak usah? Kita tuh nggak kayak mereka mau endorse di Oh, sono-sono. iya. Weh guys, ini enggak, kita enggak. Biarin aja lah ya. Moktai itu kayak Bengawan Solo. Ai. Airnya mengalir sampai jauh kan gitu. Ngeri. Komodo aja udah bikin di sono ya kan. Komodo. Komodo. Edi Kopi bikin. Ai. Wah, dia di kopi berarti udah punya seri kopinya dong harusnya. Nah, seri Edi Kopi Oh. kita bikin. Moktai Edi Kopi dengan rambut yang panjang begini nih. Itu Edi Kopi. Nah, balik lagi Bu ke Omnibus Law-nya, Sumpah Pemudanya. Oh. Pemuda yang hilangnya, terus Oh, kita ada orang kritis dengan ekspresinya kayak gitu, dibilang rusuh, dibilang A, B, C, terus sebenarnya kayak gimana sih anak muda? Emang memang kalau mau dilihat kejadian kemarin nggak ada orang tuanya kok. Semua Iya, anak ya. muda. Kalau anak muda selalu disalahin, selalu dianggap ini kan kalau gue ngeliat bahwa kegelisahan mereka gitu kan. Mereka gelisah, gua belum mapan, ya enggak, gua sekolah jauh-jauh, Omnibus Law gua nggak baca, tapi gua tahu dari orang tua gua, dari orang-orang yang udah ngerti menurut mereka itu jahat bagi kita semua ya mereka seperti itu. Begitu gua mau nyari kebenaran di mana? Mana draftnya? Nggak tahu. Mana draftnya kan gitu. Nah gua lebih bingung lagi kan gitu. Kok disalahin? Itu sisi. Ya kan sama aja. Gua tanya. Kalau kita kemarin teman-teman STM ataupun siapapun yang kemarin dibilang katanya melakukan aksi itu belum baca draftnya ya. Lu boleh tanya no, semua sejarahnya ada Muhammad Yamin, ada teman-temannya, Jong Java, Jong Selebes, Jong Betawi dan teman-temannya tanya. Batak. Ya nggak? Emang lu pada ngerti apa itu kebangsaan? Emang lu ngerti apa itu merdeka? Rasanya apa? Iya. Kan sama aja, mereka nggak tahu. Cuma mereka, gua mau mengekspresikan bahwa gua nggak suka dibeginikan, kan gitu kan? Kalau gue sih nangkapnya, ini kalau gue sih dalam analisa proletariatnya nih, gila bahwa Ngeri. gue mau naik kelas tapi nggak bisa naik nih, karena gue diinjak gitu ya. Analisanya. Dalam posisi terinjak lah ya. Gitu. Iya. Itu apa nggak ada apa tadi yang lu bilang? Orang tuanya nih. Iya,
dalam situasi itu nggak ada orang tuanya. Menurut gue itu ekspresi mereka. Tapi kan kalau kita bilang itu salah atau nggak salah, tweetnya Hotman Paris lah. Kita bicara Hotman Paris ya kan. Dia itu orang kaya. Sepakat nggak lo? Dia mau beli apa aja bisa. Punya. Dia mati pun duitnya belum habis buat anaknya. Toh dia sampai ngomong, gua segini kayaknya, besok anak gua nggak punya tanah, nggak punya rumah ya nggak. HGB itu 99 tahun. Iya gitu. Dia percuma kali lah gua kerja, kata dia gitu. Percuma gua. Itu dalam analisa borjuisnya ya kan. Tapi dalam analisa itu dia aja ngomong begitu. Tapi mungkin itu yang dikatakan warisan 7 turunan, Bray. Makanya sampai 99 tahun. Iya turunan. turunan ini baru lu merasakan tuh HGB lu kan itu. Begitu di turunan ke-7. Iya, itu kan. Itu baru kepemilikan kan itu. Ini itu yang dikatakan 7 turunan. Anjir. Jadi ternyata rakyat miskin tuh dibuat ilusi 7 turunannya gitu kayaknya, Bro. Tapi enggak, Bro. Nah, kalau gua bicara undang-undang ini ya. Ini kan katanya orang miskin doang, tapi sekelas Hotman Paris. Iya sih, betul. Sekelas Dokter Tirta. Iya. Dokter Tirta yang dia hari ini nggak berjuang juga, cuman bicara masalah melawan COVID sebagai virus ya nggak. Tapi ternyata pemikiran dia juga melihat bahwa kemarin ngapain sih orang pada demo begini-gini. Dia melihatnya cukup objektif bahwa ya mereka ngumpul karena mereka diprovokasi untuk ngumpul. Kan kayak gitu kan. Kenapa mereka diprovokasi untuk ngumpul? Ya tadi, dia Dokter Tirta, hidupnya udah nyaman, punya 300 gerai. Ya nggak cuci sepatu teman-teman. Artinya dia punya pegawai, punya modal di situ. Tapi dia cukup kritis di 40 menit, sekitaran 40 menit di podcast dia terakhir dengan temen yang sebelah itu. Dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut tergantung kebaikan si pengusahanya. Kalau pengusahanya baik ya lu sejahtera, tapi kalau pengusaha nggak baik ya lu apes. Dia ngomongnya gitu. Nah artinya tadi gue bilang bahwa ternyata kegelisahan ini gak cuma punya orang miskin. Semuanya ini gelisah. Nah ini kegelisahan ini semua. Hotman Paris gelisah. Tapi ada yang gak gelisah. Ya mereka yang ngesahin gak gelisah mereka. Geli-geli basah mereka. Abis beli terus basah gitu kan. Gue gak tahu tuh kegelisahannya kayak apa. Dia gak ngerasain si gelisahnya ya? Ngerasain. Basah. Abis beli terus basah. Betul, gue bilang. Basah bro. Sampai kita ngomong masalah Omnibus Law aja bisa ditangkap. Kita tangkap kan nih? Ya kan kita nongkrong masalah tangkap. Ngeri kan anjir. Ya kan nggak deh mau ngumpulin massa. Iya. Cuma ngomongin doang lah. Ngomongin doang. Oh iya, tenang Bray. Kita masih jiwa muda, tenang aman. Lu masih muda nggak? Oh masih. Usia itu cuma nomor. Lu nggak percaya? Selamat ulang tahun lilin 1. Tiup. Dia nih enggak gitu kan. Ya kan? Coba lu bayar. Dia nih enggak gitu kan. Tapi kata ibu, ulang tahun gitu. Begitu udah tua, ayo papa sama tam. Ingetin gue udah tua. Jadi kadang-kadang angka itu bikin orang pusing. Berarti makanya tadi angka 1, angka 70, 17 seneng ya enggak? Lu bayangin, angka udah bikin orang ribet. Angka 900, angka 1000, angka 800, angka yang mau keluar yang mana sih sebenarnya kan gitu kan. Angka ini bikin ribet gitu kan, gimana isinya gitu. Ya itulah kegelisahan geli. Ya yang di atas sih geli-geli basah aja ya. Iya. Ini yang di atas ini nih. Nah itu menurut gua, nah lu kan anak muda nih, besok kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Apa mau ngumpet-ngumpet lagi kita kayak zaman dulu? Udah nggak bisa kayak. Habis itu bikin gesek lagu kan nggak mungkin. Kayak lagunya siapa? Wear Supratman. Kita kan sekarang udah merdeka, udah boleh ngomong pendapat kita, udah boleh mengkritik, bukan lagi zaman Belanda gitu kan. Lah kenapa nggak dikasih ruang, ajak aja daripada mereka ngerusak-rusak, panggil, temuin, mau lu apa sih cuy, harusnya gitu lah ya. Harusnya ya kan, kalau diajak ngomong juga kita mau. Itu udah nggak ada di dalam goa ini lampu aja pada terang sekarang. Kalau diajak ngomong juga kita mau. Permasalahannya ada yang mau ngajak kita ngomong atau enggak kan gitu. Ini jadi masalah gitu kan. Akhirnya saya berbicara dengan tembok saja kan gitu. Udahlah.
Gua berbicara dengan awan aja lah kalau gitu. Gitulah. Luar Jadi biasa memang. Jadi tetap harus butuh energi muda untuk mengkritisi. Oh iya jelas Bray. Ini nggak bisa cuma sekedar kayak kemarin-kemarin aja kan itu. Ini harus sudah mulai bagaimana kita menyatukan. Kalau dalam pandangan lu seperti apa? Kalau pandangan gua ya bagaimana kalau menanggapi soal ini ya tadi bicara bagaimana kita menyatukan semua lapisan masyarakat hari ini kan itu dalam menjawab kegelisahan mereka. Karena kalau di kampung sendiri ternyata gua bukan baru update lah. Kemarin tuh ternyata baru muncul soal Omnibus Law ini. Itu pada nanya tuh Bray, gua balik mau nanyanya aksi. Tapi menurut gue ini harus kita satukan. Harus mulai kita harus mulai kita berikan mereka satu pandangan yang memang bisa mereka untuk mengedukasi mereka untuk mau gitu, mengkritisi beberapa hal yang hari ini terjadi gitu. Dari mulai bawah kan itu. Jadi jangan selalu rakyat dibilang ditunggangi gitu. Itu. Karena muncul Bray, serius. Soal Omnibus itu muncul. Karena mereka nggak belajar bahwa dulu anak muda di zaman Soeharto kalau ada apa-apa, mahasiswa ngobrol kalian ditunggangi. Tunggangi kuda. Selalu tunggangi. Akhirnya kan ngumpul-ngumpul, lari ke gedung DPR mereka. Ditunggangin tuh gedung DPR. Gak ada rapat lagi. Kayak gitu mantap ya. Coba tanya anak 98 yang hari di DPR. Bukannya gitu, kalian lu nunggangin tuh di atas gitu. Ya, gua harap gimana tuh biar nggak ditunggangin kan itu. Mau ditunggangin apa mau nunggangin? Kayaknya harus kembali ke tradisi lama, bro. Iya, betul. Kita kecil modal. Terus kita sambil ngobrol. Terbuka pusat informasi tuh. Lu bisa tahu. Gua belum aja denger. Gua tahu apa yang lu makan. Gua belum aja denger tuh mama lagi nyuci tuh. Srek ngomongin Omnibus Law kan. Wah. Karena gua kemarin dengernya gini, di bawah itu mulai muncul, kalau Omnibus Law disahin, kalau udah sah gini, terus anak gua kerja gimana? Yang udah kerja, udah sekolah tinggi, ini upahnya katanya rendah. Itu ditanyain tuh ke gua tuh. Jadi mereka nanyain dulu aksi kemarin, ini tuh gimana aksi gini, katanya rusuh segala macam. Barulah nanyain itunya. Mulai kritis nanyain isinya kan itu. Nah, ini kalau menurut gua kalau kita bisa mulai mencicil di sana dengan masyarakat yang kritis tadi, ini bisa kita menunggangi gitu. Jadi nggak ditunggangin lagi nih, kita yang menunggangi kan gitu. Menunggangi kepentingan kita. Bukan kepentingan siapa-siapa kan. Jadi jangan sampai mama turun ya. Wah, kalau mama turun berat. The power of emak itu dulu masih ada tuh sampai sekarang tuh. Jadi gitu guys, anak muda dulu kecil sekarang gede, sekarang lagi ngajak maknya nih. Mak, jangan sampai mak selalu tunggangi ya. Hari ini mak harus menunggangi. Oke, mantap, sampai ketemu lagi di Moktai.